Dejavu, kasus, ojol. Pertemuan Gibran dan mahasiswa banjir kecurigaan warganet. Pernah gak sih kalian melihat sebuah pertemuan yang seharusnya membahas tuntutan penting, tapi justru yang jadi perbincangan malah sosok yang hadir di dalamnya? Hal itulah yang sedang terjadi setelah Wakil Presiden Gibran, Raka Buming. Raka menerima perwakilan mahasiswa di kantor Wakil Presiden, Jakarta. Alih-alih fokus pada isi tuntutan mahasiswa yang sedang ramai disuarakan di berbagai daerah. Sebagian warganet justru menyoroti satu hal yang dianggap janggal, bukan isi dialognya, bukan pula respons pemerintahnya, melainkan cara berbicara salah satu perwakilan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tersebut. Video dialog yang beredar luas di media sosial memperlihatkan suasana diskusi antara mahasiswa dan Gibran. Namun tak lama setelah video itu viral, kolom komentar langsung dipenuhi berbagai spekulasi. Sebagian netizen mempertanyakan identitas mahasiswa yang berbicara. Mas, ada pesan dari Mas Wapres soal demo mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa, pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Presiden apa? Pemerintah Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini, terus buka. Maksudnya Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Oke. Dia akan sounding lagi. Kenapa mediasinya bersedia dilakukan secara tertutup, nggak di jalanan aja? Mungkin itu hasil kesepakatan kami sama pihak-pihak pemerintah, karena memang kami tidak ada unsur ini, karena kami niat baik untuk bagaimana Indonesia ini aman-aman saja. Ada yang bercanda meminta nomor induk mahasiswa atau NIM untuk dicek. Sorotan bahkan mengarah pada dialek dan gaya komunikasi yang digunakan. Bagi sebagian pengguna media sosial, penampilan dan cara berbicara perwakilan mahasiswa tersebut dianggap berbeda dari stereotip mahasiswa yang biasa mereka lihat saat turun ke jalan. Namun sampai saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perwakilan yang hadir bukan berasal dari kalangan mahasiswa. Kecurigaan yang berkembang sejauh ini masih sebatas opini dan spekulasi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Lalu sebenarnya siapa mahasiswa yang bertemu dengan Wakil Presiden? Pertemuan itu dihadiri oleh 15 mahasiswa yang diterima langsung di kantor Wakil Presiden setelah melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Mayoritas peserta berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno atau UBK. Salah satu sosok yang menjadi perhatian adalah Muhammad Abdi Maludin, koordinator aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Menurut Abdi, mahasiswa datang membawa aspirasi yang mereka nilai mewakili keresahan masyarakat saat ini. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam itu, mereka menyampaikan berbagai tuntutan dan meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik serta masukan publik. Menariknya, pertemuan ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung hampir serentak di berbagai daerah Indonesia. Di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Malang hingga Makassar, mahasiswa turun ke jalan dengan isu yang relatif sama. Mereka menuntut evaluasi terhadap program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, meminta peninjauan ulang revisi Undang-Undang Kepolisian, menolak praktik militerisme di ruang sipil, mendorong stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah, memperjuangkan pendidikan yang lebih terjangkau, hingga meminta pemerintah meninjau kebijakan terkait harga BBM. Di Semarang, ribuan mahasiswa bahkan mengusung tema menyambut reformasi jilid 2. Sementara di Medan, aksi berlangsung dengan berbagai simbol kritik yang menyita perhatian publik. Namun, di tengah berbagai tuntutan besar tersebut, publik kembali terpecah oleh perdebatan soal siapa sebenarnya yang mewakili mahasiswa dalam dialog dengan pemerintah. Situasi ini membuat banyak orang teringat pada peristiwa serupa yang terjadi tahun lalu. Saat itu, Wakil Presiden Gibran juga menerima sejumlah perwakilan pengemudi ojek online dalam sebuah forum diskusi tertutup. Setelah dokumentasi pertemuan beredar, sebagian warganet mempertanyakan penampilan para peserta.
Bahkan, ada yang menyoroti jaket ojek online yang dianggap masih terlihat baru. Spekulasi kemudian berkembang bahwa peserta yang hadir bukan representasi pengemudi lapangan. Namun hingga perdebatan itu mereda, tidak pernah muncul bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Kini, pola yang hampir sama kembali terulang. Pertemuan dengan mahasiswa yang semestinya berfokus pada aspirasi dan tuntutan publik justru dibayangi perdebatan mengenai sosok perwakilan yang hadir. Terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah fakta bahwa gelombang demonstrasi mahasiswa memang terjadi di banyak daerah dan membawa sejumlah tuntutan yang cukup serius. Pertanyaannya sekarang, apakah perhatian publik akan terus tertuju pada kontroversi sosok perwakilan mahasiswa? Atau justru kembali fokus pada substansi tuntutan yang mereka bawa? Karena pada akhirnya, yang akan menentukan arah perdebatan beberapa hari ke depan, bukan hanya siapa yang berbicara, tetapi juga bagaimana pemerintah merespons aspirasi yang telah disampaikan. Ojol yang ketemu Wapres Gibran cuma peran pengganti? Wakil Presiden Gibran Rakabuming ngundang 8 perwakilan driver ojol ke Istana Wapres. Katanya sih buat nyerap aspirasi rakyat kecil. Tapi netizen malah fokus ke hal lain, penampilan para ojol itu. Banyak yang curiga kalau perwakilan ojol ini sebenarnya cuma figuran. Kenapa? Soalnya detail outfit mereka agak mencurigakan. Ada yang pakai sepatu merah mirip Air Jordan 1 Low Gym Red, harga sekitar 2,5 juta. Ada juga yang jaketnya kelihatan masih baru banget, kinclong. Padahal driver ojol asli biasanya ya lusuh-lusuh dikit lah. Lebih parah lagi, ada yang datang rapi banget, celana bahan plus sepatu pantofel. Lah, ini ojol apa mau kondangan? Jadinya muncul tanda tanya besar. Ngapain sih hadirkan ojol-ojolan kayak gini di tengah situasi panas? Apakah ini strategi pencitraan khas Raja Jawa yang diwarisi dari ayahnya buat ngebodohin rakyat lagi? Netizen pun nyeletuk sinis. Anak sama bapak sama aja. Mereka kira publik gampang dibodohin. Padahal spek Intel netizen plus 62 itu nggak bisa diremehin. Ada tuduhan bahwa yang bertemu Mas Wapres itu bukan driver ojol beneran. Padahal katanya gua ojol palsu kok, gimana kok? Oh iya. Nih yang dikatain Intel itu tukang bakso segala macam nih. Nih, ini katanya kader PSI, ini tukang apa? Polisi dagang kembang sekarang loh. Aduh, ampun. Ojol asli betul. Yang nggak percaya sama saya ojol, ayo kita ngopi bareng yuk. Anjay. Jadi kita dapat kabar bahwasanya dibully. Salah satu yang ke Wapres bukan ojol, ini ojol. Ya. Ojol Grab. Jangan sampai aksi kita ini buzzer lagi nanti. Bahwasanya kita memang ojol, cinta damai. Setuju? Dan betul yang bersangkutan atau beliau adalah mitra Gojek. Aplikator atau perusahaan aplikator-aplikator lainnya dihubungi oleh pihak kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. udah ya, mereka beneran ojol. Stop nyebarin hoax.